Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabarnya Mulyono ngamuk-ngamuk karena ya masuk dalam daftar nominasi ya orang-orang terkorup dunia. Ngeri bos, semakin hari semakin terpojok yang namanya Mulyono itu ya. Jadi artinya apa? Artinya banyak orang yang bercerita begitu kan soal-soal bagaimana ya Jokowi apakah ada dugaan korupsi atau tidak begitu sehingga orang sampai hari ini masih menanyakan itu. Nah, kalau seorang Jokowi berani, pendukung-pendukung Jokowi berani, tuntutlah begitu kan ya. OCCRP di situ begitu. Biar apa? Biar tahu bahwa apa yang dilakukan Jokowi murni atau tidak. Nah, ini kan logikanya. Jadi pemberitaan-pemberitaan ini cukup masif sekali di media sosial begitu kan. Apalagi media-media mainstream. Nampaknya tidak terbendung lagi yang namanya seorang Jokowi. Bahkan dalam beberapa kutipan begitu kan ya. Seorang Mulyono ini ngamuk-ngamuk soal laporan ya OCC RP di situ gitu. Ya, terus masifnya liputan media minta bahwa bagaimana liputan-liputan media ini ada kompresi, ada seimbangan. Wah, wajar ya. Kalau orang-orang lalu kemudian menggerakkan yang namanya buzzer. Buzzer digerakkan sana sini. Untuk apa? Untuk menjaga reputasi yang namanya seorang Mulyono. Wah, tapi ada tapinya loh ya. Masyarakat juga pinter begitu kan ya. Kalau mau melaporkan OCRP di situ begitu kan ya. Ya silakan datang ke Belanda sana ya. Artinya apa? Artinya investigasi yang dilakukan OCCRP ya, justru ini akan menunjukkan titik temu dan keterangan apa yang dilakukan oleh seorang Mulyono. Untuk membuktikan itu silakan buktikan aja dalam dirinya begitu. Nah, ini banyak nuansa-nuansa yang berkomentar di media sosial begitu kan bahwa apa yang dilakukan oleh Mulyono kabarnya marah-marah begitu. Ini salah satunya teman telepon buat ngucapin Happy New Year ya sambil ngasih info kalau sejak sore tadi Mulyono ngamuk-ngamuk soal laporan OCC RP ya. Jadi ini gimana begitu kan? Kabarnya karena begitu banyak liputan-liputan media yang kemudian ya terpusat kepada seorang Jokowi dan kabarnya reputasi, elektabilitas dari seorang Jokowi hancur seketika. Wah, ini konon kabarnya saat mau kompres pres ya Prabowo sengaja tidak izin atau ngomong ke Jokowi karena dia tahu pasti akan dilarang. Ini komentarnya ya. Ya, kerabat Prabowo segera mengklarifikasi terkait konferensi pers kemarin ke orang dekat Solo. Dia bilang konferensi itu justru untuk meredam laporan OCCRP yang sangat merugikan Jokowi. Benar nggak dengan adanya seperti itu ya? Ketika namanya masuk daftar dalam pemimpin korup versi OCCRP, Jokowi bahkan ya mengatakan buktikan aja di situ, buktikan aja. Ngeri bos. Ini ngeri masalah persoalan-persoalan yang kemudian yang dihadapi dari seorang Jokowi begitu. Jadi pemuja-pemujanya sekarang gimana? Ya salah satu yang ingin menaikkan rating Jokowi hari ini begitu kan. Biar tidak anjlok di situ. Ya gerakkan saja para buzzer-buzzer itu. Gerakkan saja para buzzer-buzzer itu begitu ya. Ketika junjungannya ada masalah besar, ketika para penjilat-penjilat di situ kemudian membantu bagaimana soal-soal untuk bisa naik lagi ratingnya. Saya kira sudah tidak bisa diatasi. Semua orang sudah tahu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya tidak punya gorengan sekarang ini pemuja-pemuja Mulyono. Ngeri bos, ayo gerakan buzzer-buzzer mereka. Media-media besar, media-media ekstrem begitu kan ya. Juga meliput bagaimana soal Jokowi ini begitu kan ya. Jadi saya rasa ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana ya.
Tebakan saya Mas Pram, ya sengaja nggak ngomong tentang kenaikan PPN dulu serta nggak ngasih arahan yang jelas ke Menkau atau Menkau. Mulyono ngomong tentang ini. Ketika Mulyono ya kelar ngomong support ya kenaikan, maka giliran Mas Pram ya tampil sebagai pahlawan. Betul banget ya. Sama Kompres Prabowo sengaja tidak izin atau ngomong ke Jokowi karena dia tahu pasti akan dilarang. Wah, ngeri-ngeri sedap bos ya. Ya, Jokowi jadi tokoh dunia, hebat juga Mulyono. Iya. Iya memang hebat dia begitu kan ya. Hebatnya itu ya sebagai bentuk ya mungkin sebagai bentuk hadiah di tahun baru begitu kan ya, di akhir tahun baru dan sebagainya begitu kan. Mungkin sebagai hadiah dan sebagainya. jadi 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 artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa begitu kan ya. Ya kalau kalau Jokowi ingin menggerakkan buzzer-buzzernya begitu kan ya silakan, dia ditungguin oleh OCCRP begitu kan ya. Justru OCCRP ini menunggu apa tanggapan dari seorang Jokowi ya, mau laporin gimana begitu, mungkin seperti itu. Ya justru OCCRP-nya di situ adalah menantang laporan dari seorang Jokowi. Menantang gerakan-gerakan para buzzer di situ. Bisa saja itu terjadi. Yang namanya politik kita tidak tahu begitu kan ya. Coba baca lagi nih komentarnya ya. Sayangnya Indonesia nggak juara, padahal korupsi ya, nepotisme ya, kolusi ya, merampas demokrasi ya, melanggar HAM ya, Papua Agustus 2019 ya, rempang ya, curang dalam pilpres, masa kalah sama Syriah yang bener aja. Ini komentar dari netizen ya. Ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap lah. Akhirnya apa? Biarlah waktu yang akan menjawab satu persatu itu. Pada akhirnya akan terbongkar sendiri seorang ya Jokowi, apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi begitu. Jadi memang di rezim Jokowi akui bahwa ya saya pribadi bangka korupsinya semakin tinggi, baik dari kementerian, baik dari dinas-dinas yang lain, baik dari DPR-nya. Angka fantastis, sangat-sangat luar biasa korupsinya di situ. Jadi mungkin inilah yang dibaca begitu oleh jurnalisme internasional, sehingga ini sebagai data bentuk bahwa dalam bentuk kebijakan dalam satu kesatuan kepemimpinan itu akan menjadi random jadi satu untuk menunjukkan di rezim itu adalah angka yang korupsi semakin tinggi. Bisa saja implementasinya seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya seorang Jokowi sudah tidak berkutik lagi begitu kan. Ketika masuk nominasi begitu kan ya, masuk finalis tokoh dunia terkorup 2024 versi OCCRP ya. Ini baru 2 bulan jadi mantan, udah stres katanya begitu kan. Ya semoga Tuhan ya, semoga tahun depan jadi ya juga sadar ya kalau situ udah pensiunan. Kata netizen, Mulyono sudah stres. Ngeri bos, ngeri sekali ini begitu kan ya. Karena persoalan-persoalan yang kemudian kita lihat hari ini adalah persoalan bangsa dan negara begitu. Apa yang dilakukan mereka ya terus berputar-putar begitu kan ya, sehingga untuk menggerakkan menaikkan rating mereka ya harus memberikan kualifikasi sana sini begitu. Tapi kita tunggu saja ya. Biarlah nasib ya, nanti mungkin ya setidaknya begitu kan. Mungkin ya 1 tahun lagi mungkin ya akan terbongkar satu persatu. Ngeri bos, ngeri sedap ya. Coba kita baca beritanya ya dalam Tempo. Berita awal tahun Jokowi masuk daftar OCCRP ya sebagai finalis kejahatan terorganisir dan korupsi 2024 ya. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi masuk ke dalam nominasi sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisir dan korupsi 2024 yang dirilis oleh Organization ya. Bahkan Jokowi masuk ya dalam daftar bersama ya 4 tokoh dunia lainnya, antara lain William Ruto selaku presiden Kenya, Bola Ahmed Tinura yang merupakan Presiden Negeri Hasina ya sebagai mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan Gautama ya Adam sebagai pengusaha asal India. Wah, ngeri bos begitu kan ya. Ini sering diliput oleh terpercaya memang begitu kan, yang meliput orang-orang yang kemudian kelakuannya tidak sesuai dengan rakyatnya. Ya, itu diliput begitu kan. Artinya mau percaya atau tidak ya silakan. Mau melapor ternyata terserah begitu, mau lapor ke
OCCRP, silahkan. Ditunggu laporannya Jokowi. Ngeri Mas. Ini ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.